Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Supri Jadiliu dengan NIM C1B019080 dari kelas manajemen R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan saya mengenai pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan sanksi dari perpajakan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian pembukuan atau penyidikan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Kewajiban pembukuan atau penyidikan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan wajib pajak untuk badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, yaitu UU KUHP. Namun kewajiban pembukuan itu dikecualikan bagi wajib pajak atau pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto NPPN. Hal itu sesuai dengan pasal 28 ayat 2 UU KUHP. Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan ada dua. Yang pertama, sanksinya jika tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan, pajak tertang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan pajak 100% dan khusus PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, akan dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Lanjut ke pengertian pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Lanjut ke sasaran pemeriksaan. Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk mencari adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan dalam perhitungan, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari pemeriksaan ada dua. Yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang dapat dilakukan dalam hal untuk SPT menunjukkan kebelian pajak, SPT PPh menunjukkan ruginya, SPT juga bisa tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu, dan yang terakhir adanya indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Tujuan yang kedua untuk memenuhi kebutuhan atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dilakukan dalam hal memberikan NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan PKP, wajib pajak yang mengajukan keberatan, pencocokan data atau keterangan, dan bisa lain-lainnya.
Lanjut ke prosedur pemeriksaan. Ada 2 tahap. Yang pertama, petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Setelah itu, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Yang kedua, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan, memberi keterangan yang diperlukan, kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Lanjut ke materi penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindakan pidana perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangka serta mengetahui besaran pajak terutang yang diduga digelapkan. Penyidikan tindakan pidana berpajakan dilaksanakan menurut ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Lanjut ke wewenang penyidik, ada 10 dari wewenang penyidik. Yang pertama mulai dari menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan, memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana perpajakan, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, serta melakukan penyitaan, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan, menyuruh, berhenti, melarang meninggalkan ruangan, serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa, memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, memanggil orang untuk didengar kesaksiannya, menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melakukan penyidikan. Lanjut ke sanksi dari perpajakan. Secara umum, sanksi perpajakan terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara dikenakan sesuai juga dengan tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Yang pertama, kita ke sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Yang pertama mengenai denda, sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Yang kedua, bunga. Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak besar. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Yang terakhir, kenaikan. Sanksi berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam memberi informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Lanjut ke sanksi pidana. Sanksi pidana adalah tindakan pelanggaran atau ketidaksengajaan ataupun tindakan kejahatan yang berupa kesengajaan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data dan penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyertakan pajak. Ada 3 jenis sanksi pidana, yaitu pertama, denda pidana, yaitu sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindakan pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Yang kedua, pidana kurungan, yaitu sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindakan pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika melanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan. Yang ketiga, pidana penjara, yaitu sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.
Pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindakan kejahatan yang merugikan negara. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.